Oke, selamat bertemu lagi dengan Baby School Smart from Children. Anak-anak semua, kita akan belajar tentang sains, yaitu ciri-ciri khusus makhluk hidup. Di sini kita bahas ciri-ciri khusus hewan. Untuk mempertahankan hidupnya, makhluk hidup harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Oleh karenanya, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Berikut akan dibahas mengenai ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Pertama, kita akan bahas tentang kelelawar. Mempunyai suara ultrasonik dan kemampuan ekolokasi. Mamalia yang dapat terbang karena kaki dapat berkembang menjadi sayap. Sayap terdiri dari kulit yang tipis yang membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengan atas. Hal ini menyebabkan kelelawar dapat mengepakkan sayapnya sehingga bisa terbang. Kemudian, kelelawar mencari makan di malam hari dan tidur di siang hari. Ini disebut dengan binatang nokturnal. Kebanyakan kelelawar adalah pemakan serangga. Beberapa jenis seperti kalong adalah herbivora, pemakan buah-buahan dan nektar atau madu. Beberapa lainnya pemakan ikan, mamalia kecil, dan reptil. Kelelawar mempunyai kemampuan yang mengeluarkan suara ultrasonik, yaitu berfrekuensi tinggi antara 25.000 sampai 50.000 Hz yang tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia. Jadi walaupun penglihatannya baik, kelelawar tidak bergantung pada mata untuk bergerak kemana-mana, melainkan dengan suara ultrasonik yang dikeluarkannya. Suara ultrasonik tersebut akan dipanturkan oleh benda-benda di sekitarnya. Dengan mendengarkan gemanya, kelelawar dapat memperkirakan jarak rintangan atau benda atau mangsanya. Kemampuan inilah disebut dengan kemampuan ekolokasi. Kemampuan ekolokasi ini adalah kemampuan khusus dimiliki oleh kelelawar. Anggota tubuh dan kaki kelelawar tidak cocok untuk berjalan karena kakinya mempunyai bentuk kaki khusus. Jadi artinya mereka juga tidak dapat berdiri dengan baik. Jadi kelelawar perlu bertengger. Cara termudah baginya adalah bergantung dengan kepala di bawah. Jadi kelelawar tidak dapat berjalan ya anak-anak. Berikutnya binatang yang kedua yaitu bunglon. Lidah panjang lengket dan super cepat. Hewan reptilia ini dapat berubah warna, kulitnya menyamai lingkungan di sekelilingnya. Tiap matanya dapat melihat ke arah yang berbeda-beda, jadi mata bunglon tidak mesti melihat ke arah yang sama. Bunglon memiliki gerakan yang lambat. Makanannya berupa serangga kecil, belalang, capung, jangkrik, dan lain-lain. Bila matanya melihat mangsanya, maka ia akan mengendap-endap menuju mangsanya. Jadi walaupun dia lambat tetapi mempunyai matanya yang cukup tajam untuk memperkirakan jarak mangsanya. Jadi ia mengukur jarak mangsanya. Jika mangsa mungkin dicapainya, bunglon akan melontarkan lidahnya yang lengket dan panjang untuk menangkap dan menarik mangsa tersebut sehingga mangsa tersebut dapat ditangkap oleh lidahnya. Yang ketiga, kita akan belajar tentang landak semut, yaitu mempunyai kemampuan lidah yang panjang dan lengket. Makanannya berupa serangga kecil seperti semut, rayap. Jadi serangga-serangga kecil tersebut dicakar atau digali dengan kaki-kaki kukunya. Ia mudah sekali menggali sarang semut dan rayap. Lidahnya panjang dan lengket untuk menjilat semut dan rayap di dalam gundukan tanah tersebut. Panjang lidahnya dapat mencapai 60 cm. Cukup panjang ya untuk sebuah lidah. Yang keempat, kita akan belajar tentang unta. Unta hidup di padang pasir yang gersang dan kering, mampu melakukan perjalanan yang panjang tanpa makan atau minum. Punduknya mengandung lemak khusus yang dapat diubah menjadi air dan energi dengan bantuan oksigen. Bila lemak habis terpakai akan berkerut dan lemas. Jadi punduk unta itu dapat menyimpan kandungan lemak. Berikutnya, bulu tebal yang menyekat panas di atas rambut yang tebal dan kusut tidak dapat melindungi tubuhnya dari kondisi cuaca dingin maupun panas, tapi juga mengurangi kehilangan air dari tubuhnya. Dengan bulu tebal, unta dapat bertahan hidup dengan suhu hingga 50 derajat di musim panas dan minus 50 derajat di musim dingin. Unta mampu mengkonsumsi air hingga 30 liter atau sepertiga berat badannya dalam waktu kurang dari 10 menit. Mampu minum sampai 57 liter tanpa henti. Tubuh dapat bertahan hingga suhu 41 derajat lebih dari itu. Unta mulai berkeringat sehingga mengurangi penguapan air dari tubuhnya. Kotorannya sangat sedikit dan kering. Mata unta memiliki 2 lapisan bulu mata. Bulu mata ini saling kait sehingga merangkap dan melindungi matanya dari badai pasir yang kuat.
Selain itu, unta mampu menutup lubang hidungnya sehingga pasir tidak dapat masuk ke dalam lubang hidungnya. Ini kemampuan khusus yang dimiliki oleh unta. Selain pada itu, kakinya memiliki 2 jari kaki yang dihubungkan dengan bantalan elastis. Struktur ini yang memungkinkan unta mencengkram tanah dengan erat. Terdiri dari 4 bola berlemak, ini sangat cocok untuk berbagai jenis kondisi tanah. Kuku melindungi kaki dari kemungkinan rusak akibat benturan-benturan. Selanjutnya kita akan membahas dengan cicak dan toket. Tokek dan cicak memiliki kaki lengket. Reptil yang makanannya berupa serangga-serangga kecil seperti nyamuk, lalat, dan laron. Untuk mendapatkan makanan harus merayap di dinding. Karena kemampuan khususnya, ia mempunyai kaki yang lengket agar tidak jatuh saat merayap. Cicak memiliki sekitar 500.000 bulu halus yang kuat pada telapak kakinya. Tebalnya hanya 1/10 tebal rambut manusia. Jadi banyak sekali bulu yang terdapat pada kakinya ya anak-anak. Yang lebih menakjubkan lagi, ujung halus bulu ini masih terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang berbentuk mirip sendok teh. Inilah yang menimbulkan kekuatan peletak atau perekat yang disebut ikatan van der Waals. Pada bulu halus ini sangat menakjubkan. Satu bulu halus memiliki kekuatan perekat sampai 10 atm. Yang keenam, burung hantu. Pendengaran dan mata yang tajam. Mencari makan di malam hari dan tidur di siang hari atau binatang nokturnal. Makanannya berupa serangga, mamalia kecil, kadal, dan burung kecil. Burung hantu tidur di siang hari dan mencari makan pada malam hari. Penglihatan di dalam kegelapan sangat baik. Matanya lentur dan segera dapat cepat memusatkan bola mata pada objek. Pupil dapat membuka cukup lebar untuk menyerap semua cahaya malam. Leher dapat berputar hingga 180 derajat. Ciri-ciri khusus lainnya, sekitar mata terdapat bagian seperti plat yang membantu mengarahkan suara untuk masuk ke telinga. Telinganya sangat tajam untuk membantu mata menentukan lokasi mangsa. Bulu-bulu sangat halus dan lembut agar bisa terbang tanpa suara. Jadi ciri-ciri khusus ya dimiliki oleh burung hantu. Kemudian ikan pemanah menyemburkan air ke mangsa. Ikan ini hidup di air tawar. Makanannya serangga-serangga kecil seperti laba-laba, lalat, dan capung. Untuk memperoleh mangsa, menyemburkan tetes air tepat pada serangga sehingga serangga jatuh dan disambar langsung dan ditelan. Kemudian bunga karang. Hewan yang hidup di laut, menempel di dasar lain dan menunggu makanan datang. Pada sisi-sisi tubuh terdapat lubang halus tempat masuknya air, makanan, dan oksigen. Sel-sel bercambuk mengayuh air melewati rongga tubuh. Sel-sel dalam rongga tubuh bekerja menyerap oksigen dan makanan yang melarut dalam air. Sisanya dikeluarkan bersama ampas makanan melalui lubang. Larva anak bunga karang kadang juga keluar melalui lubang puncak tubuh. Kumpulan bunga karang yang mati disebut dengan karang. Jutaan kerangka karang membentuk terumbu karang. Terumbu karang merupakan habitat rumah bagi jutaan hewan laut seperti teripang, bintang laut, cumi-cumi, gurita, kepiting udang, dan lain-lain. Oke, demikian pembahasan kita untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.